Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini diuraikan oleh Hajrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito dengan judul Pewaris Al-Quran Suci. Saudara-saudara kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah serta para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompoknya orang-orang yang paling depan menjalankan kebaikan, yang disebut sebagai sabiqun bil khairat, atau kelompok orang-orang yang paling tinggi derajatnya, yakni kelompok orang-orang yang telah berhasil mencapai kemenangan gemilang dan abadi terhadap nafsu amarahnya, sehingga mereka senantiasa berada di garis depan, di garis terdepan dalam menjalankan semua kebaikan. Mereka sama sekali telah terbebas dari pengaruh hawa nafsu atau nafsu amarahnya. Mereka senang sekali dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semua syariatnya, dengan semua kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka sangat senang dengan hal-hal yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka tidak terasa lagi adanya kesulitan dan rintangan dalam mengabdi dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari tabiat mereka dan menjadi penyejuk hati mereka, sehingga seakan-akan tanpa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka tidak dapat hidup. Jiwa mereka penuh dengan hasrat dan gairah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sukarela, ikhlas. Untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka tidak perlu lagi bersusah payah menekan dan menaklukkan hawa nafsunya, sebab nafsu mereka sudah mencapai tingkat nafsu mutmainnah. Apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga menjadi kehendaknya mereka. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga yang disukai mereka. Mereka begitu senang dengan kebijaksanaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan perkara itu.
Oleh sebab itu, pada waktu datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan mundur selangkah pun. Mereka tidak akan mundur selangkah pun, bahkan mereka semakin maju beberapa langkah lagi. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bagi 3 kelompok manusia yang tersebut itu adalah anugerah yang besar, merupakan anugerah yang terbesar. Jelasnya kelompok orang-orang yang dolim pun menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih dan hamba yang dikasihinya. Begitu juga halnya kelompok manusia di dalam keadaan yang tengah-tengah atau muktasid, dan kelompok manusia yang paling depan dalam menjalankan kebaikan atau sabiqul bil khairat. Saudara-saudara para pemirsa Kerneweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir surat 35 ayatnya 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan orang yang dolim juga termasuk hambanya yang dipilih, dikasihi, dan berhak memperoleh limpahan rahmatnya. Padahal di dalam Quran suci banyak juga ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, tidak suka terhadap orang yang dolim dan orang yang meninggalkan keadilan tidak akan memperoleh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalil ini dapat dimengerti bahwa yang dimaksud kelompok orang-orang yang dolim di dalam Quran suci surat Al-Fatir ayat 32 itu bukanlah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah musyrik, dan bukan pula orang kafir, dan bukanlah orang-orang yang meninggalkan keadilan dan kebenaran. Karena orang-orang semacam itu jelas oleh Quran suci dikatakan sebagai orang-orang yang tertolak dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok orang-orang yang dolim dalam ayat ini dimaksud adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berjuang memerangi dan menekan hawa nafsunya serta mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Menekan hawa nafsunya serta mengendalikan gejolak hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini lafadz dolim bukanlah diterapkan untuk orang-orang yang terkutuk,
melainkan diterapkan untuk orang-orang yang terpuji. Sehubungan dengan makna dolim di dalam ayat tersebut, di dalam surat Al-Fatir surat 35 ayatnya 32 tadi itu, ada satu alasan lagi, yakni fungsi diturunkannya Quran suci adalah sebagai petunjuk. Quran suci adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin, yang bisa memperoleh manfaat hidayah dan berkah dari Quranul Karim hanyalah khusus orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raib fihi hudalil muttaqin. Artinya bismillahirrahmanirrahim, aku Allah yang maha tahu. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan. Di dalamnya adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.